adik-adik, kita sampai di soal nomor 11. Kakak bacakan dulu narasi soalnya. Kabinet RIS di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian alasannya, hubungan antara Indonesia dan Belanda diusahakan menjadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan Irian Barat. Oke, kita kupas dulu untuk kalimat yang pertama ya. Ya, kita analisis bareng, adik-adik. Kabinet RIS di bawah Hatta menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Memang benar, Hatta menjalankan salah satu penggagas politik luar negeri bebas aktif yang netral, nggak memihak. Itu salah satunya adalah tokoh Hatta. Memang benar. Oke, dia awali pada masa RIS. Ya, kemudian kalimat yang kedua, hubungan antara Indonesia dan Belanda diusahakan menjadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan Irian Barat. Oke, ini juga benar. Jadi memang Indonesia sempat punya pikiran mengusahakan hubungan kita dengan Belanda itu baik agar mereka juga baik-baik dalam menyerahkan Irian Barat, secepatnya menyerahkan yang namanya Irian Barat yang menjadi tuntutan Indonesia ketika KMP. Jadi KMP itu tidak menyelesaikan masalah Irian Barat. Jadi sengaja Belanda menahan itu sampai lama, melintasi beberapa masa, jadi melintasi RIS, melintasi masa liberal, baru masa terpimpin nanti selesai masalah Irian Barat ini melalui serangkaian tindakan ofensif yang dilakukan Soekarno pada masa terpimpin. Dia keluarkan instruksi Trikora, dia lakukan instruksi penyerangan, komando Mandala ada di sana untuk mengeksekusi Belanda di Papua agar secepatnya enyah dari sana. Jadi Belanda ini kita sebenarnya menggunakan cara-cara halus, tapi mereka juga nggak ada itikat baik untuk menyerahkan itu, sehingga kemudian nggak ada jalan lain selain menggempur secara militer, gunakan cara-cara kekerasan. Jadi bener ya, uraian kalimat yang kedua sama-sama bener, tapi nggak ada kaitannya antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Oke, kita kunci adik-adik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah B ya. Sama-sama bener, tapi nggak ada hubungannya, nggak nyambung antara uraian kalimat pertama maupun yang kedua. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 11 adik-adik. Kita next ke pembahasan soal nomor 12. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 12. Kakak bacakan narasi soalnya dulu. Kebijakan fusi partai-partai politik oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 73 telah memaksa bergabungnya sejumlah partai politik Islam dengan membentuk Partai Persatuan Pembangunan. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut kecuali partai-partai tersebut adalah sebagai berikut kecuali. Jadi jangan sampai terkecoh. Kecuali yang ditanyakan. 1. PSII Parti, benar. HMI PMII, salah. NU Parmusi, benar. PUAI, salah. Oke, kecuali yang mana? Kecuali yang 2 dan 4 ya. Oke, kakak sampaikan uraian penuhnya dulu materinya. Ya, jadi Pak Harto menyederhanakan partai pada masa dia, dimulai dari sekitar tahun 73-an. Hanya ada 3 partai saja, PDI, ada P3, dan yang terakhir adalah partai pemerintah, Golkar. PD, P3, dan Golkar. Jadi ada merah, ada hijau, ada kuning ya. Ada merah, kuning, hijau, kayak lampu stopan. Merah, kuning, hijau. Oke, kembali lagi ke materi. PD ini merupakan fusi khusus partai nasionalis plus non Islam. Antara lain ada PNI, ada Murba, ada Partai Katolik, ada Parkindo, Partai Kristen Indonesia,
Itu fusi jadi satu, jadinya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. P3 ini ada Partai Syarikat Islam Indonesia, ada Perti, ada Parmusi, ada Nahdlatul Ulama. Kalau ada pertanyaan kenapa kok Masyumi nggak ada, padahal Masyumi adalah partai besar, ingat Masyumi pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta, adik-adik, jangan sampai lupa. Itulah yang menjawab kenapa kok praktis hanya meninggalkan NU di situ. Terakhir Golkar. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? 2 dan 4 ya. Jadi kita kunci ya, adik-adik. Opsi yang paling tepat adalah opsi C ya. 2 dan 4. Opsi A untuk 1 2 3 benar, opsi B untuk 1 3 benar, opsi C untuk 2 dan 4 yang benar, opsi D 4 saja yang benar, opsi E semua jawaban benar. Opsinya yang tepat adalah opsi yang C. Jadi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu adalah organisasi mahasiswa yang moderat, Islam yang moderat, itu ngumpulnya di HMI. Kalau adik-adik kuliah nanti pasti ada organisasi mahasiswa OMEK ekstra. Jadi bukan resmi, merupakan organisasi dari dalam kampus sendiri, ya organisasi luar. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam yang beraliran moderat, dan PMI, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang beraliran tradisionalis, ini punyanya NU. Kemudian PUI dan AI tidak ada ya, cuma pengecoh aja. Oke, itu penjelasannya. Jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 4 adik-adik. Opsinya adalah opsi yang C, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 12. Kita next ke soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 13. Kakak bacakan dulu soalnya. Pengiriman kontingen Garuda ke berbagai wilayah konflik di dunia merupakan implementasi dari apa? Titik-titik. Option yang pertama, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. B, partisipasi keamanan regional. 3, pelaksanaan amanah UUD 45. 4, partisipasi Indonesia terhadap program PBB. Oke, dari yang pertama dulu kita kupas. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Kita nggak memihak blok manapun ya, tidak memihak kepentingan negara manapun, seperti itu, kita netral. Oke, benar. Nanti outputnya kita mengirim kontingen Garuda ke berbagai wilayah konflik, karena kita netral, nggak memihak blok manapun. Kita konsisten untuk ikut menjaga dan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dunia di sana. Yang itu merupakan poin-poin tujuan yang ada di dalam pembukaan UUD kita. Oke, jadi ada politik luar negeri, ini linear dengan pelaksanaan amanah undang-undang, salah satunya ikut menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Kemudian juga yang nomor 2 ini juga benar, partisipasi keamanan regional, biar regional itu aman. Misalnya regional Asia Tenggara, di sana ada pasukan Garuda yang dikirim untuk menyelesaikan konflik Kamboja misalnya. Kemudian kita juga banyak mengirim pasukan perdamaian ke wilayah Afrika misalnya. Afrika juga, salah satunya ke Mesir, Kongo, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak negara yang pernah kita bantu, kita kirimi pasukan perdamaian. Yang di sana merupakan juga wujud partisipasi Indonesia terhadap program PBB. Ini juga benar. Jadi opsi yang paling tepat untuk nomor 13 ini adalah semua jawaban benar ada di opsinya E. Jadi saling berkaitan ya antara poin 1, 2, 3, dan 4. Oke, itu cukup kakak kira untuk pembahasan soal nomor 13. Kita next ke pembahasan soal berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai soal nomor 14. Masih semangat semuanya ya. Kakak bacakan dulu narasi soalnya. Revolusi Prancis 1789 merupakan contoh nyata sebuah perubahan sosial politik yang gerakannya dipengaruhi oleh hasil pemikiran manusia mengenai 1. Demokrasi, 2. Rasionalitas, 3. Pembagian kekuasaan, 4. Kebebasan. Jadi kenapa kok sampai timbul yang namanya revolusi Prancis di tahun 1789 ini? Ada permasalahan di sana. Gak ada asap kalau gak ada api, begitu analoginya. Oke, jadi Raja Prancis, Raja Louis ke-16
ini raja yang menjengkelkan, berkuasa sewenang-wenang seperti itu, menindas rakyat, tidak berkepri kemanusiaan. Istrinya itu madam defisit, istilah yang diberikan karena memang sering marah atau suka menghamburkan uang negara. Marie Antoinette, dia sangat dikecam oleh warganya, masyarakatnya. Oke, jadi banyak penyelewengan yang dilakukan, nggak ada undang-undang, nggak ada lembaga negara yang bisa mengerem kekuasaan seorang raja. Kekuasaannya ini absolut, adik-adik. Kekuasaannya absolut, nggak ada remnya sama sekali, remnya blong. Jadi dia ditopang juga oleh gereja juga. Jadi penguasa gereja juga menopang segala keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Louis itu sendiri. Kemudian rakyat gerah pastinya, kemudian melakukan yang namanya revolusi, perubahan cepat. Dan salah satu faktor yang membuat meletusnya revolusi ini adalah pemikiran yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh dia. Jadi banyak tokoh-tokoh Perancis, cendekiawan Perancis yang mengeluarkan gagasan pemikiran yang sangat luar biasa. Jadi ada banyak nanti adik-adik. Ya kakak sampaikan siapa saja tokohnya. Jadi ada yang namanya John Locke ya. Siapa yang gak kenal John Locke? John Locke ini punya pemikiran gagasan tentang konstitusi. Kemudian ada Voltaire. Voltaire punya gagasan tentang civil disobedience. Civil disobedience. Terkait tentang sipil harus berani tidak patuh terhadap penguasa, seperti itu intinya. Berani untuk tidak patuh, itu intinya. Kemudian ada Montesquieu. Montesquieu ini punya gagasan trias politika. Atau bisa juga disebut tentang konsep negara ideal. Konsep negara ideal. Kemudian ada terakhir ini ada J.J. Rousseau. Dia nulis Du Kontrak Sosial. Tokoh yang nulis Du Kontrak Sosial. Jadi gagasannya Rousseau ini terkait tentang gagasan pemerintahan demokrasi. Gagasan tentang pemerintahan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Jadi salah satu latar belakang meletusnya revolusi Prancis adalah munculnya gagasan-gagasan cemerlang, potensial yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, cendekiawan-cendekiawan yang ada di Prancis itu sendiri. Oke, kita kupas satu-satu. Option yang pertama, satu, demokrasi, yang memang benar dipengaruhi hasil pemikiran, salah satunya tentang menyinggung tentang demokrasi, terkait tentang kebebasan berpendapat, karena memang nggak ada kebebasan berpendapat di Perancis itu sendiri. Demokrasi. Kemudian ada rasionalitas, harus rasional, jadi masyarakat dituntut rasional untuk menilai benar atau salah sih pemerintahnya, seperti itu, menyeleweng atau enggak sih pemerintahnya, seperti itu. Jadi kalau pada waktu itu doktrin gereja ini membenarkan segala titah aturan yang dikeluarkan oleh raja, masyarakat dituntut untuk rasional berpikir, itu benar atau enggak, menyimpang atau enggak, seperti itu. Diajak berpikir secara jernih.
Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan, tadi udah kita singgung di pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh cendekiawan Perancis tadi. Kemudian ada kebebasan ya, ini terlihat dari logo bendera Prancis itu sendiri, ada liberté, égalité, fraternité ya. Logo bendera Prancis, liberté, égalité, fraternité ya, ada 3 warna. Jadi warnanya ada kurang lebih ada biru, ada putih, ada merah. Ini bendera Prancis yang punya makna liberté, kebebasan, égalité, persamaan, dan fraternité ya. Fraternité ini artinya adalah persaudaraan. Fraternité, persaudaraan. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah semua jawaban benar. Demokrasi, rasionalitas, pembagian kekuasaan, kebebasan. Semua jawaban benar. Kita kunci opsi yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah E, adik-adik. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 14. Kita next ke pembahasan soal yang terakhir. Kita sampai di soal yang terakhir, adik-adik. Kakak bacakan dulu narasi soalnya, adik-adik. Faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berlangsung cepat di Inggris adalah 1. Kondisi keamanan Inggris cukup terjamin. 2. Inggris merupakan negara monarki tua. 3. Situasi politik Inggris cukup stabil. Dan yang terakhir adalah Inggris merupakan negara demokratis paling awal. Ya, pertanyaannya adalah faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berkembang secara cepat di Inggris. Inggris punya lembaga riset ya, Natural Knowledge. Ya, wajar kalau dia menghasilkan banyak riset, pengetahuan berkembang cepat seperti itu. Lantas mana yang paling tepat? 1. Kondisi keamanan Inggris cukup terjamin. 2. Inggris merupakan negara monarki. 3. Inggris situasi politiknya cukup stabil. Yang keempat adalah Inggris merupakan negara demokratis paling awal. Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada ketika demokratisasi berjalan. Negaranya demokratis. Di negara yang demokratis itu selalu menjunjung tinggi kebebasan berpikir. Selalu menjunjung tinggi kebebasan berpikir ya. Negara yang demokratis itu selalu menjunjung tinggi kebebasan berpikir. Dan pasti kalau menjunjung tinggi kebebasan berpikir, segala riset, ilmu pengetahuan, teknologi itu pasti berkembang pesat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. 4 saja yang paling benar untuk pembahasan soal nomor 15 ini. Kita kunci, adik-adik. Jawabnya adalah yang D. 4 saja yang paling benar. Kata kuncinya ada menjunjung tinggi kebebasan berpikir, ada di kata demokratis. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 15, adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video pembahasan soal berikutnya bersama saya Mas Aan, Tentor Bridge Indonesia. Sukses untuk adik-adik semua. Semoga keinginannya tercapai, semoga terhindar dari virus corona pastinya. Oke, kakak tutup. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.